Sebagaimana informasi yang telah kita dengar bahwa ternyata di Jayapura ini masih banyak kasus terkait konflik hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, tema khutbah kali ini tidak jauh dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam tali pernikahan, maka mereka telah melakukan kesepakatan yang serius. Di dalam Al-Quran dikatakan sebagai mitsaqun ghalidha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain, yakni sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat, yakni ikatan pernikahan dari kamu. Misak itu berarti janji atau komitmen, sedangkan ghalidha bermakna kuat atau tegas. Mengingat pernikahan itu adalah komitmen yang kuat, oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh kepada para lelaki, para suami untuk menahan istrinya agar tidak sampai diceraikan. Dengan cara apa? Yakni berperilaku baik kepada mereka. Para ulama menjelaskan bahwa mitsaqun ghalidha itu merupakan prinsip dasar yang harus dipahami oleh seorang muslim yang hendak menikah dan yang masih dalam ikatan pernikahan. Nah, ketika prinsip ini disadari, dipegangi oleh kita kaum laki-laki terutamanya, maka sudah seyogyanya masing-masing pihak akan serius dalam membangun rumah tangganya untuk mencapai arah dan tujuan yang jelas, yakni sakinah mawaddah rahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidak ada perjalanan kehidupan yang mulus tanpa konflik. Dalam kondisi tertentu, konflik suami istri itu bisa berakibat pada terjadinya pisah ranjang hingga pisah daerah yang entah di mana dan entah kemana. Belakangan banyak di antara warga negara Indonesia yang terlibat ngeslot judi online yang mayoritas dilakukan oleh kaum laki-laki, baik di level masyarakat sipil maupun di level aparatur negara. Dan tidak jarang hal ini berakibat pada pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Riset atau penelitian ilmiah di beberapa tempat, di sekian banyak tempat bahkan menunjukkan bahwa aktivitas judi online menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati seperti yang terjadi di Jombang beberapa waktu lalu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bagi para suami harus mengenali kembali apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan diantaranya harus bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan harus mampu menghindari hal-hal yang memicu konflik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau memang sudah terlanjur terjadi konflik antara suami istri, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu sangat tegas dalam bab hubungan suami istri, yakni fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Hanya ada dua pilihan yang harus kita pilih salah satunya, yakni perlakukan istri dengan baik, atau kalau tidak mampu memperlakukan istri dengan baik, tidak mampu menghargainya, maka lepaskanlah ia secara baik-baik pula. Jika memang terjadi konflik, jangan mendiamkan istri, jangan mengabaikan istri dengan cara tidak memberikan apa yang menjadi hak-haknya. Maksud saya begini, jangan kita mempermainkan istri, jangan kita menggantung status istri sehingga dia kita biarkan terkatung-katung seperti barang gantungan. Al-Quran mengatakan fatadharuha kamu'allaqah,
sehingga Anda biarkan istri-istri Anda itu kal mu'allaqah, seperti barang gantungan. Padahal istri itu bukan barang gantungan. La hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Demikian kata para mufassir. Dikatakan sebagai istri, faktanya tidak diperlakukan dengan baik, dan dikatakan sudah bercerai, tetapi faktanya ia masih belum bisa menikah dengan laki-laki lain. Seorang suami yang menggantung istri seperti ini termasuk orang-orang yang melecehkan ajaran agama, termasuk orang yang menistakan ajaran agama, sebagaimana kritik Allah terhadap pelaku itu. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat atau hukum-hukum Allah itu sebagai bahan ejekan. Surat Al-Baqarah ayat 231. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tahanlah istri, perlakukanlah ia dengan baik jika memang masih ada kemaslahatan dan Anda mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, lepaskanlah dia secara baik-baik pula jika memang menimbulkan bahaya dan Anda tidak mampu bertanggung jawab. Jangan sampai Anda melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena hubungan suami istri itu kontraknya, bukan hak milik. Istri Anda bukanlah milik Anda dan Anda bukanlah milik istri Anda. Sehingga kita tidak boleh saling menyakiti. Anda tidak boleh merusak istri, tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faktanya KDRT itu berlangsung karena masih kuatnya budaya patriarkis di masyarakat yang menganggap, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki. Istri dianggap kelas nomor 2, sehingga suami merasa berhak memperlakukan istri dengan kasar kalau ia menghendaki. Padahal posisi suami istri dalam rumah tangga adalah setara, karena di sanalah seharusnya terjadi ketersalingan antara suami dan istri, yakni saling mendukung, saling menutupi aib, saling menjaga, saling mengangkat, dan bukan saling menjatuhkan. Cara pandang inilah yang harus kita bijaki. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan wa iyyakum minal faizin aminin. Wa la wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta rahimin.